beliaunya balik ke Indonesia, baju saya tidak balik ke saya. Waduh. Dengan alasan bahwa baju ini disimpan di koper dan dia bekerja di suatu kota. Dan kuncinya ini dibawa dia. Jadi dia bisa ngembaliin baju saya kalau dia bisa pulang ke rumah dan membuka kopernya dia. Itu. Wah, Aduh, kok kayak janggal gitu sih. Hai, welcome to our Pageant Podcast. Dengan saya Kirana. Saya Niki. Dan saya Sani. And then in this episode kita kedatangan tamu Yang berbeda dari biasanya. yes, yang berbeda dari yang kita sebelumnya. Karena biasanya kita mengundang yang di depan layar. Yang ini di Di balik belakang. layar. Dan biasanya gadis-gadis yang sekarang ini Opa-opa. aku happy. Nah, Wah. penasaran kan siapa sih Siapakah tamunya beliau? hari ini? Elkana Gunawan. Elkana Gunawan. Atau kita mungkin lebih enaknya panggil kok El aja nggak apa-apa ya. Mas El aja. Oh, Mas El. El. Baik. Mas berarti El. harusnya kita tadi pertanyaan Dek Sani. Kalau itu kok kesannya gimana? Oke, baik. Baiklah, Mas El. Oke. Oke, Mas El. Mas El, Kak Niki, Kak Kirana. Dek, Dek Dek Sani. aja. Apa kabar, Mas El? Puji Tuhan baik. Waduh. Baik. Selama karantina ini juga kegiatannya apa aja nih kok, Mas? Stay at home, jahit masker. Woi, tetap berkarya dong. Tetap Iya. harus produktif walaupun Ya, pandemi kayak gini. untuk untuk produksiku sendiri sudah stop dari mulai bulan Maret. Jadi satu-satunya yang bisa diproduksi saat ini adalah masker. Iya betul, yang dibutuhkan juga untuk Ya, masyarakat mungkin ya, Mas El. nantinya kan ini kan berlanjut terus kan akan jadi lifestyle ya, Ya, akan betul. jadi gaya hidup. Jadi kan masker sekarang yang semakin mahal juga semakin dicari orang. Iya, benar sih. Semoga lifestyle sama pakai maskernya berjalan terus, Berjalan tapi terus. coronanya hilang ya. Hilang, Itu iya. harapan kita semua Iya, ya. iya benar banget. Oke. Biar kita bisa kegiatannya benar-benar normal, Normal. bukan new normal Betul, lagi ya. betul. Nah, kita kenapa mengundang Mas Elkana hari ini? Karena seperti yang kita tahu, beauty pageant ataupun male pageant itu ada orang di belakang Di layar belakang layar. Yang kasih support, Nah, yang kasih salah support. satunya adalah Mas Elkana Yes. Gunawan ini. Em, Ceritain dulu kali mungkin ya pengalaman cerita Apa ya? awal Cerita mula. awal mula. Apa yang mau dikorek Pertama dari nih, kan kita kenal Mas El kan sebagai Sebagai desainer. desainer. Nah, awalnya gimana sih Mas El dulu kok mau berkecimpung di Di dunia dunia fashion desain, sebagai ya, desainer gitu? Kalau awalnya memang dari saya dari mulai berpulang dari zaman dulu itu kan awalnya saya model. Wih. Kita flashback dikit nih. Bermula dari model Ya, ya. dari model, tapi memang yang berhubungan dengan fashion itu, yang berhubungan dengan benang, jarum itu saya dari kecil saya sudah suka itu. Oke. Dan dari model itu kan saya sudah bisa pakai baju desainer. Iya. Ya. Nah, lama-lama kepikiran kalau cuma bikin baju begini saya bisa lebih. Tuh. Itu yang ada di pikiran saya sampai akhirnya saya mulai belajar ini itu mandiri tanpa restu dari orang tua maupun keluarga. Untuk merealisasikan itu Betul, semua ya, Mas ya. El ya. Dan zaman-zaman saya kuliah itu jadi saya kalau praktek menjahit baju itu kainnya teman-teman kuliah itu yang cewek-cewek, yuk store kain ke saya, tak buatin baju. Karena kan nggak mungkin saya mau pakai saya sendiri. Iya. Nah, sampai akhirnya ada suatu kesempatan bahwa saya harus mewakili Jawa Tengah ke tingkat nasional. Saat itu lomba kebaya modifikasi memperebutkan trofi Ibu Tin Soeharto. Ya, kalian belum lahir kali ya. Mungkin teman-teman yang nonton di rumah juga Iya belum lahir. Itu terus akhirnya saya bicara sama orang tua bahwa saya minta restu. Oh, berarti sebelumnya nggak ada yang tahu. Jadi saya kalau ikut lomba itu yang nyisihin dari uang saku sendiri. Terus
kalau saya menang nggak ada yang ngasih selamat, tapi kalau saya kalah yang Iya. nyukurin orang sebelumnya. Ya benar-benar. Aduh, Ya, itu jadi kan dari zaman dulu netizen banyak yang julid ya. Iya, jadi termasuk agak kolot kali ya orang tua saya. Iya. Jadi, iya. cowok kok jangan. Jahit. Nah, itu kan. Tapi ada satu prinsip saya bahwa apa yang saya pilih itu tidak akan salah. Dan saat itu saya hanya bilang sama mereka bahwa suatu saat kalian akan bangga dengan saya. Dan akhirnya terwujud Terwujud. sekarang ya. Nah, itu. Jadi Puji Tuhan. bisa bayangin kalau awalnya mereka nggak pernah nonton show, nggak pernah ini itu, tapi suatu saat pertama kali saya show di tahun 90 sekian itu Gitu. mereka minta undangan. Wah. Waduh, itu rasanya pasti luar biasa. Luar biasa itu- banget, bangga itu gitu kan. pasti, Ya, jadi- iya, dan Waktu saya keluar, saya dipanggil nama saya dan saya lihat orang tua Orang saya tua. duduk di antara penonton Iya. itu adalah sesuatu banget, Wah. susah ya, Iya, susah bener. dikatakan. Nggak bisa diungkapin. Iya. terharu biru ya pasti. Karena Ya. yang awalnya bukan tidak Menentang. mensupport, kurang mensupport, Kurang, heeh. akhirnya menjadi Iya. sangat mensupport Ya. itu luar biasa ya itu ya. Ya, terus berawal dari itu saya mulai nyambi kuliah, saya nyambi kerja, saya kerja di salah satu ada perusahaan ya semacam home industry atau apa gitu yang bergerak di bidang fashion. Fashion juga ya. Ya, dari sana akhirnya saya sebagai desainer di situ hampir kurang lebih hampir satu tahun lebih lah. Terus akhirnya saya ditarik di salah satu dep store di Semarang sebagai staff fashion buyer di sana. Akhirnya saya di samping saya kerja, jadi pagi saya ngantor, sore saya Produktif bikin produktif baju untuk bikin gitu ya. baju-baju saya sendiri. Dan berakhir kemarin tahun 2019, jadi saya kerja selama 26 tahun. Wow. Gila. Seumuran ibu bukan? Iya. Seperempat abad ya itu ya. Jadi luar biasa 26 banget. tahun itu saya ngurusin, saya harus sebagai tenaga buyer ya di sana saya jadi Wah, saya harus keren. nyiapin baju untuk apa yang harus saya jual di sana dan apa harus Pantesan ngikutin. bagus-bagus itu dep store-nya. Kalau mamaku bilang dari dulu yang di sana tuh pasti Beda. Bajunya beda pilihan dan ya? dan sebenarnya di sana tuh bagus-bagus loh bajunya. Mama tuh seneng kalau beli baju tuh di sana. Mama selalu ngomong kayak gitu sih. Ya, karena emang dari- karena di baliknya Nah, ternyata ternyata ada ada Mas Mas El El Kena kan. Dan kekuatan Gunawan. dari perusahaan retail tuh dari ini ya, Mas, apa ya, bayarnya yang akan menentukan Ya. itunya ya, ujung Jadi, tombaknya. kita sebagai buyer itu kan nggak hanya sekedar belanja. Iya. Jadi kita harus memikirkan Mangsa barang ini pasar. saya beli, ini harus saya jual, kira-kira masyarakat bisa nerima atau Menerima enggak. nggak ya? Dan saat itu kan cabang kantor saya kan ada 8. Dan itu kan sosial Berbeda-beda budaya ya? masing-masing kota itu Iya, kan beda. berbeda. Nah, itu kita juga harus memikirkan mungkin di satu kota bisa laku, di kota lain barang ini nggak Belum laku. tentu. Oh iya, betul betul. Itu yang harus dipikirkan juga Ya ya. berat juga Ya, ya. berat tuh. Jadi Kompleks. ya, terus ini kalau nggak laku nanti sisa-sisa barang ini mau Gimana? diapain? Nah, Itu kan itu juga dia. Iya. ada tanggung jawabnya kita untuk ngabisin barang ini bagaimana. Nah, kalau tentang fashion desainnya Mas Elkana sendiri itu gimana Mas? Ceritain dong tentang Karakteristiknya ya, gitu ya. Karakteristiknya tentang, dulu ciri awal khasnya ya apa dulu gimana? awalnya saya bikin semua saya bikin. Ya. Untuk menentukan lebih seneng Iya kemana betul. gitu ya Mas El? Itu butuh waktu dan Mhm. waktu itu saya bikin saya sempat bikin baju malam juga ya. Sampai suatu betul. saat sehabis saya show itu Mbak An Avanti bilang, kamu nggak usah gawe gaun malam toh. Lah, kenapa? Alasannya? Kenapa itu? Gaun malammu tuh sorry banget ya, koyok lomba waria. Emang Gimana separah sih ya? itu kok Mas Ya Mas El? mungkin karena di sini banyak ya. Iya. Jadi kalau saya berpikir bahwa desain saya masih wajar-wajar aja, tapi ternyata kan yang komentarkan orang itu kan lebih Senior lah lebih ya. bisa Mm-mm. melihat ya ini Iya. gimana sampai akhirnya kamu kan kelihatannya kan kamu kuatnya di etnik toh mbok wis etnikmu wae sing dikuatin. Nah, ya itulah akhirnya saya Titik bikin etnik dari baju cewek dari ready to oke. wear ya. Tapi di samping itu untuk custom Masih kalau ada bisa. orang yang mau bikin kebaya pengantin, yang gaun-gaun pengantin saya masih bisa. Nah, berjalannya waktu kalau show biasanya disisipin baju cowok. Iya. Hmm. Nah, dari sini
ternyata baju cowok ini lebih Lebih banyak laku lakunya. lebih laku dulu dibandingin baju ceweknya. Ternyata Nah, ya. itu dari situlah awalnya kenapa harus akhirnya saya stop baju cewek, saya produksi baju cowok. Fokus ke baju cowok. Baju cowok, ya. Waktu itu memang belum begitu banyak ya. Khususnya di Semarang juga masih ada 1-2 desainer baju cowok. Jadi Peluang. itu pun besar juga ya. dalam tanda kutip karena baju saya itu kan ciri khasnya tabrak motif, tabrak warna. Belum Ya. tentu orang Orang bilang baju lanang kok koyok gini, Nah, baju cowok kok seperti ini, siapa yang mau pakai? mulai dari luar Itulah. tuh omongan Ya, omongannya. itu kan. Tapi ya. saya bilang yang harus dicoba. Iya. Kalau kita nggak mencoba, ya baju cowok selamanya akan gitu-gitu Iya, aja. betul. kapan akan ada perubahan Betul, ya? ya. Terus akhirnya saya konsen di baju cowok sampai akhirnya sampai sekarang. Menemukan identitasnya berarti di baju pria. Iya. Tapi baju cewek saya tetap produksi. Masih ya, masih Ya, ada. tapi memang saya memang kuat di baju cowok mungkin. Biasanya fokusnya lebih ke baju Ya, ini ya, baju cowok ya. Dan Itu- etnik. Etnik. Iya. Itu berapa lama itu penemuan untuk jati diri lebih? Oh, aku lebih sering nih bikin baju untuk pria misalnya kayak gitu. Tahun 2010-an lah sekian. Berarti Iya, kayak udah. baru Tapi Oh, kalau udah udah belasan ya lama udah ya? hampir mau 10 tahun mungkin Iya. lah ya. Belum ada 10 belum tahun ada. kalau baju Ya, cowok sih belum. hampir ya. Hampir ya. Hampir mendekati. Nah, itu dia. Perjalanan seorang fashion designer yang dari awalnya tidak mendapat dukungan dari keluarga, terus akhirnya mendapat dukungan. follow his passion. Iya, follow your passion seperti itu, terus menemukan jati dirinya. Ya, di- yang pasti kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Iya itu, Betul. betul. Bener. Gitu. Itu yang paling penting Dan sih. kalau dijalanin dengan hati, ya semuanya pasti baik. lancar. Kalau ikhlas tuh kan semuanya ini ya Betul. dilancarkan oleh Tuhan gitu. Itu pengalaman paling seru bikin baju itu seperti apa, Mas? Waktu ya boleh mungkin baju cewek sama baju cowok kan berbeda itu. Paling seru yang seperti apa? Yang paling seru kalau saya rasa kalau semua desainer mesti merasakan ya serunya bikin baju ya. Seru-serunya ya kalau kita fashion show belum jadi itu kan juga seru. Sistem kerja semalam ya Mas ya. Terus ada satu baju yang menurut saya lumayan seru karena baju itu ketinggalan di taksi itu. Oh my god. Ketinggalan di mana? Taksi. Waktu Jadi- mau fashion show. Ya, jadi Wow. waktu saya mau GR saya berangkat, saya di hotel itu sepatu saya sudah kurang satu dulu, jadi saya bawanya kiri-kiri semua. Itu saya sudah oh my god ini Kenapa? kenapa? Panik ya pasti ya. baru kali ini kan. Terus akhirnya saya bawa beberapa baju dan begitu saya sampai di JEC di Jogja kan, saya turun gitu aja. Mas Mas bajunya mana? Nah, saya baru ngeh, oh, bajuku. Gitu. Terus untungnya taksinya baik ya, dan ternyata supir taksinya juga nggak ngerti kalau baju saya ketinggalan. Ketinggalan. Sama-sama nggak tahu ya. Terus akhirnya dia dibalikin, ya itu. Ke Wah. JEC itu ya. Itu deg-degannya kayak Iya, apa itu? deg-degan. Dan itu 3 baju yang 3 gong semua. Baju utama ya. Wow. Aduh. Baju utama. Wah. Deg-degan Rasanya banget tuh campur aduk. Udah di kota orang lagi ya. Ya Boy. itu yang baju itu untuk baju cowok ya. Jadi itu yang paling pengalaman yang nggak lupa itu. Kalau baju cewek itu satu, ternyata waktu dipakai ini loh, resletingnya jebol. Waduh, itu juga mimpi buruk Mimpi desainer di belakang panggung gitu. Iya. Terus kalinya itu gimana akhirnya? Itu per awal itu baru sekali atau 2 kali saya show, jadi saya juga masih Wala- nervous mungkin kali ya. ya tapi kan minimal pengalaman waktu di backstage selama jadi model itu kan Iya. udah banyak Nah, tahu iya. ya. Ya udah, terus akhirnya ada beberapa yang saya jarum pentulin, jadi waktu modelnya jalan itu ya Terlihat. ada beberapa jarum yang Yang sempat menancap. nusuk. Nusuk Aduh. ya. Ya itu sih Udah derita pernah banget model itu. ya. Suka dukanya Sampai model kayak berdarah. gitu. Wah. Itu yang seru itu. Tapi kalau menurut saya
Semuanya sih oke ya, semuanya seru sih. Jadi dari masing-masing koleksi itu ada ceritanya sendiri-sendiri gitu loh. Dan karena passion dan cinta ya, Ya, Mas El. Terus pernah nggak sih kayak cupet gitu? Sering. Aduh, aku mesti Cupet itu apa? Oh, Kak, cupet maaf, itu apa, Kak? maaf. Buntu. Sering ya, ngampet loh. Iya, mampet. Nggak ada ide berarti ya. Nggak ada ide sama sekali. Ya, terutama ini, kondisi COVID ini bener-bener mampet. Nggak tahu karena setiap hari yang saya kerjain masker, jadi ini di sini yang isinya cuma masker. Masker ya. Saya harus nyiapin satu baju yang nantinya akan dipakai ke Mr. Culture dan Mr. Tourism. Iya. Itu bahan sudah saya buka tutup itu udah Nggak ada. dan kertas itu mungkin sudah berlembar-lembar yang Sketnya itu. skatnya itu Buang, sudah buang. buang dan saya hitung-hitung. Jadi setelah 5 hari saya buka tutup saya masukin ke lemari. Baru 2 hari yang lalu Ya. Baru bisa. itu baru muncul ide. Oke. Ibaratnya mungkin ini ya, mesin sepeda motor kalau lama Iya, nggak bisa dipanasin, di-starter. iya, starternya agak Nggak bisa susah. di-starter. Harus dipanasin dulu kayaknya. Jadi kalau dan saya tipe orang yang kalau ditungguin gitu toh, Mas ayo Nggak Thomas bisa. cepet Mas. Nah, Iya. kalau ada klien gitu, ayo ini gini gitu, saya nggak bisa. Harus kayak sendiri gitu kali. Jadi saya oke ya, kamu nggak usah buru-buru saya. Kamu nungguin saya nggak apa-apa, tapi biar ini keluar jalan dulu. Itu kalau semakin dia cerewet, semakin dia minta ini, Nah, itu minta semakin itu malah buntu ya. ya. Iya, betul. Berarti enakan yang istilahnya natural keluar, Iya. malah itu lebih set gitu ya. Iya. Oke. Iya, Dan itu- kalau sudah keluar gitu ya, memang ide itu bisa muncul dari mana-mana. Mm-mm. Gitu. Betul, betul. Inspirasinya dari mana nih Mas El? Kebanyakan. Banyak. Oh my. Banyak. Jadi kalau tanya inspirasi dari mana, saya dari kejadian saya bisa, dari suatu tempat saya bisa. Gambarkan. Ya, jadi misalkan saya berkunjung ke satu tempat gitu, saya bisa melihat, oh nanti saya akan bikin temanya ini, nanti kira-kiranya begini. Ya, terinspirasi dari apapun ya. berarti Ya, terus dari kejadian, mungkin ada apa perang atau apa gitu, gempa bumi atau apa kan ada sesuatu yang karena terus lelakon manusia. Oke. Itu Lakon yang ya, manusia. saya pernah bikin satu koleksi untuk Solo Batik Fashion. Itu saya temanya lelakon. Ya, jadi dari koleksi baju saya itu menggambarkan bahwa dari manusia mulai bersih sampai akhirnya dia banyak problem, ruwet sampai akhirnya mati. Jadi proses kehidupan ya Iya. yang diangkat ya. Dan ternyata jadi lelakon tenan. Karena lampunya panggung mati. Gimana? Show itu dah. Jadi gini, saya ada kalau ada penyanyi mungkin ada yang mereka nggak mau menyanyikan lagu yang sedih atau yang gimana ya. Tapi saya 2 kali saya mengalami seperti lelakon itu. Semua bilang kok temamu kok lelakon toh. Apalagi setelah mereka baca rilis saya yang untuk media itu, kok temamu kok serem kok. Ini juga. Enggak lah, wah ini kan ini Cerita maksudnya tentang aku bisa manusia, menjabarkan ya, jadi tentang keruwetan hidup itu nanti aku jabarkan di detailnya yang apa itu aku bisa jabarin. Terus kejadian kan itu lampunya mati, lampu catwalknya mati itu satu. Terus waktu saya bikin The Last Emperor, El kok judulmu kok serem? Kok nggak kapok setelah acara lelakon? Lampunya mati. Terus Jangan di sini panggung. Panggungnya ambruk. ya, Aduh jangan. tapi saya nggak berpikir ke sana. Iya. Cuma memang ternyata aja. The Last Emperor itu adalah salah satu model icon saya. Maksudnya yang selama ini saya pakai itu adalah show terakhirnya dia. Jadi dia mundur dari Dunia Dunia permodelan. model ya. Jadi itu sebagai seniman tugasnya ya hanya berkarya ya, nggak mau mikir yang aneh-aneh Aneh-aneh, apa ya. di belakang itu ya karena Itu udah kuasa menampilkan Tuhan yang deh kayaknya. terbaik. Iya, Kayak betul gitu. seperti itu. Ya itulah cerita dari Mas Elkana tentang perjalanan debut Dari- apa karirnya. Debut. lagi. Berasa kayak Korea ini. dari awal mulanya terjun ke dunia. Dunia Oh, dia fashion. beliau pertama model Model dulu. jadi fashion designer. Jadi mulai kapan nih Mas Elkana terjun mensupport Mensupport. di dunia pageant?
Awal mulanya saya nggak mudeng dunia pageant itu apa. Awang-awangan. Iya, jadi mungkin kalau Apa sih? orang bilang kalau desainer itu deso mungkin iya. Karena saya terus terang saya tidak pernah mengikuti ada pageant lover, ada pageant apa, saya nggak pernah. Ya, saya hanya mengikuti Putri Indonesia yang tadi dikirimnya ke Miss Universe. Universe. Itu aja yang mungkin yang pertama awal Ya, tahunnya. kalau itu saya paham. Apalagi dunia male pageant, itu saya mudengnya cuma satu tok, yang dari susu itu. Oh iya. Tit. Produk susu. Superman susu. Dari produk susu itu, saya hanya paham itu. Jadi kalau yang itu saya support iya, karena wakil Jawa Tengah pernah saya support untuk ke tingkat nasionalnya. Terus satu lagi itu Miss Tourism. Waktu itu Putri Pariwisata Bella kalau nggak salah Iya, ya. Nabila. Nabila. Kayaknya pernah dengar. Itu tahun sekian dia sempat minta support selama karantina, dia pakai ready to wear saya. Oke. Itu yang awalnya. Terus ada lagi paling saya support Putri Indonesia tahun sekian deh. Saya pernah support Jateng. Dari Jateng ke nasional. Iya, Nasional, ya. nasional. Itu saya melatih jalan segala. Jadi saya benar-benar supportnya sampai dari mulai dia harus jalan Nggak pakai cuman kebaya baju. harus gimana ya, Iya, itu saya karena support dia. Mas Elkana juga berawal dari Iya. model Model. juga Mas kan. sudah paham ya Paham. tentang dunia Nah, Sepak perketbukan. terjang. Nah, terus tahun 2016 lah. Antara 2015-2016 itu sudah mulai marak mungkin ya male pageant. Iya, Male pageant, betul. Tahun-tahun itu sudah mulai di sana ada lomba ini, lomba itu, ada Mister ini, Mister Iya, itu, iya. gitu. Sampai akhirnya teman saya bilang, kamu mau nggak sih support baju cowok untuk lomba tuh, ada lomba bagus tuh. Saya masih ingat lomba Mister Fotogenik. Mister Fotogenik. Ada Iya. ya ternyata. Iya, dan itu Baru denger ya? Mister Fotogenik itu akhirnya menjadi Mister Indonesia. Oh, cikal awal. bakal. Cikal bakal Mister Indonesia. Ternyata memang ada ini. Iya. Ada. Jadi belum tahu ya, ternyata Tuh, ada loh. ada loh. Ada. Awal mulanya Jadi sebelum awal menjadi- mulanya Mister Indonesia itu adalah dari Mister Mister Fotogenik. Catat. Ya. Catat. Mungkin waktu itu memang Mister Indonesia itu sudah ada, cuman mungkin ini yang pegang license-nya atau gimana, Oke. misalkan Ada ya. yayasan mungkin ya. Nah itu nah, ini nanti terus gimana? Saya tanya. Nanti yang mewakili Indonesia ini akan maju ke Mister Ambassador. Oke. Ambassador. Dia bilang gitu. Ya kalau konsepnya sesuai, cocok ya saya oke. Terus akhirnya saya ketemu sama si yang punya foundernya ini kan, dari ini yang dari IMP kalau Iya, mungkin saya Oke, ya. oke. Indomel Saya Pageant. ketemu Iya. sama Indomel Pageant itu, terus akhirnya saya ngobrol, kok ini ada yang darurat nih, satu yang mau berangkat dulu, almarhum Tony Haryanto. Oh, iya. Dia mau berangkat ke Mister Model atau Mister apa, Iya. saya nggak tahu. Saya bilang saya support dia, tapi sesuai dengan karakter saya. Iya. Jadi selama saya mensupport male pageant itu semuanya harus ada etniknya. Iya. Terus dia setuju, akhirnya Identitasnya ya desain dari itu Mas El. saya bikinin satu baju karena saya berpikir bahwa kalau dia berangkat itu harus dengan tanda petik bahwa iki lo Indonesia. Oh iya. Identitas Identitas bagi bangsa Indonesia. ya. Iya. Jadi dari batiknya, dari tenunnya itu saya benar-benar saya siapin. Benar-benar pilihan ya. Betul. Terus akhirnya saya support si Tony ini, dan di luar prediksi ya ternyata bajunya dia memang paling beda sendiri dibandingkan Mencuri dari yang perhatian lain. berarti. Eye catching. Ya gitu. Dari itu akhirnya saya setelah saya support itu, terus saya menyetujui untuk mensupport semua finalis yang masuk ke Mister Fotogenik itu. Nah, dari situ itu akhirnya muncullah pemenangnya Mister Indonesia yang Mister Indonesia saat itu Damian Roni Chandra. Damian. Demian. Oh, Demian. Juara duanya Renuki. Tuh. Terus dari itu mereka maju ke Mister Ambassador, itu saya support lagi. Full support berarti. Full support. Jadi ada beberapa negara
Saat itu 16 negara atau berapa kalau nggak salah. Kebetulan acaranya di Indonesia. Jadi diadakan karantinanya di Tretes, lombanya di Surabaya. Oke. Dan akhirnya dari pihak IMP pun menyetujui bahwa syaratnya baik peserta Mister Indonesia maupun Mister Ambassador ini ada satu sesi yang mereka harus pakai baju tradisional Indonesia. Batik. Dan Koel support untuk grand Iya, finalnya itu. iya, betul. Wow. Luar biasa Saya banget. support itu dan juara pertama mereka dapat produk saya. Seneng banget ya. Gitu. Jadi setelah itu 2016 terus nyambung ke Putra Indonesia. Putra ya. Ya, Putra Indonesia itu masuknya ke Men's of the Year. Men's of the Year. Waktu itu diadakan di daerah Riau situ sih Pekanbaru kalau nggak salah. Oh iya, ingat ya. Nah, itu saya support mereka dari semua finalisnya untuk yang Match of the Year-nya. Terus masih nyambung lagi Mister Indonesia yang kedua. Ya. Oh 2 tahun berarti? Ya, itu masih nyambung ke Mister Ambassador lagi. Gila, keren. Luar biasa. Keren. Jadi di samping saya support bajunya, saya ikut juga jadi juri di situ. Oke. Terus ikut merasakan ya karena mereka karantina. Kompetisinya seperti apa? Seperti apa dan bagaimana serunya kita waktu juri itu, jadi benar-benar kita berjuang saling mempertahankan pilihan kita itu benar-benar sampai malam, sampai dini hari, bisa sampai jam 1, jam 2 pagi. Real competition Bener-bener banget. ini ya. Ya, Belakang itulah. layarnya itu seperti Nah, itu ternyata ya. Terus wow. kesininya, nah ya itu kok kelihatannya semakin gimana gitu, akhirnya saya menutup diri. Saya tidak mensupport eventnya mereka dan akhirnya kalau awalnya saya berpikir bahwa ini anak-anak muda yang punya potensi dan mereka idealis untuk bikin acara di Indonesia. Itu pemikiran saya yang pertama. Maka saya akan support dia. Terus setelah itu saya mundur, saya tidak mensupport eventnya mereka, tapi saya mensupport wakil Indonesia, baik dari Menhan ya. Oh dari semua pageant. Dari yang dulunya itu mensupport acara internasional, sekarang hanya mengerucut di dari mereka yang berangkat keluar aja ya. Ya. Tapi saya juga masih mensupport Mr. Tin segala itu yang mereka yang mewakili Indonesia berangkat ke luar saya masih negeri. support dia. Jadi sampai Mr. Indonesia pun yang berangkat keluar itu saya masih support. Saya buatin baju untuk mereka. Yang terakhir adalah sekitar tahun 2018, 2017, 18 kalau nggak salah. Itu ada satu kejadian yang benar-benar membuat saya akhirnya saya stop. Saya berjanji sampai semua orang bilang sudah tidak saatnya kamu mensupport mereka karena itu sudah bukan untuk ajang promosi kamu. Teman-teman saya pada bilang begitu. Dan itu pengalaman yang benar-benar saya rasakan bahwa karya saya tidak dihargai. Waduh, Nah apa ini nih yang bakal kita kulik lebih dalam lagi. Apakah Ada apa sebenarnya? ada apa sih sebenarnya terjadi Iya, dengan gimana Mas sih, Elkana sampai akhirnya beliau stop. ya. cut Karena dari kalau- yang support support full. sampai benar-benar Akhirnya cuma yang peserta yang mau Dikirim ke berangkat, internasional aja. dan sekarang Akhirnya benar-benar stop. sampai Kenapa? stop di situ. Nah ini akan Kenapa? kita tanyakan di sini. Oke, gimana nih Mas Gimana Elkana? nih, Mas El? Jadi saya mensupport ini untuk baju yang dibawa ke luar internasional dan ternyata tidak ada kesempatan katanya yang bisa memakai baju saya. Oke. Jadi di antara karantina sekian hari itu baju saya ini tidak bisa dipakai di sana. Dan padahal waktu itu perjanjiannya baju saya dipakai Harus saat dipakai. welcome party. Ya. Ya kalau udah ada perjanjian gitu harusnya dipakai Harusnya ya. dipakai. Mungkin karena saya terlalu percaya, jadi selama ini saya tidak pernah tanda tangan MOU atau apa. Oke. Yang ini buat pelajaran juga nih buat teman-teman desainer Ya. di luar sana ya. Dan setelah itu beliaunya balik ke Indonesia, baju saya tidak balik ke saya Waduh. dengan alasan bahwa baju ini disimpan di koper dan dia bekerja di suatu kota. Dan kuncinya ini dibawa dia, jadi dia bisa ngembaliin baju saya kalau dia bisa pulang ke rumah dan membuka kopernya dia. Itu. Wah, kayak janggal gitu sih.
alasannya. Itu Iya, aneh gitu. saya sudah padahal terus terang yang menanyakan baju itu tuh banyak orang yang berminat. Ya kalau bisa dijual jadi duit itu. Iya, Iya. harusnya ya. Karena rata-rata baju yang saya support ya, seperti bajunya Rio Chen segala waktu dia berangkat ke Taiwan atau kemana segala macam itu banyak yang suka. Iya. Jadi baju-bajunya Mr. Tin segala itu yang mereka bawa itu banyak yang suka. Mungkin karena spesial ya, saya Iya, buatnya kan betul. Oh, iya, khusus. bener. Khusus Bener. satu-satunya. Jadi nafas Indonesianya itu benar-benar kelihatan. Dapet dia. Ya. Nah, terus ini akhirnya baju ini dibalikin ke saya setahun kemudian saat ada pemilihan Mister itu lagi. Selanjutnya ya. Ya. Setahun guys. Wah, setahun. Itu baju beranak kali di dalam koper itu kalau ditinggal setahun itu. Aduh ya Allah. Oh my god, Oh setahun my loh. god. Setahun. Terus kembalinya Dan dalam kembalinya itu yang lebih surprise lagi, baju saya cuma dibungkus tas kresek terus dilakban. Ya. Tuhanku tidak menghargai sekali. Itu bajuku harganya jutaan. Iya. 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 Saya benar-benar shock karena apa? Baju dalamnya hilang, brosnya Oh hilang. my gosh. Gila, itu benar-benar udah nggak utuh ya namanya ya. Ya, Iya, nggak terus menghargai Iya, sih. akhirnya saya curhat sama Mas Eko Chandra. Iya. Oh Oh, iya. iya. Akhirnya Mas Eko Chandra cerita ke salah satu mereka lah panitianya itu dan akhirnya saya dapat ganti. Tapi kan Iya. Saya memang nuntut, saya minta ganti. Ya, akhirnya saya dapat ganti dan ternyata kejadian ini tidak. Mister yang bersangkutan ini tidak terjadi pada cuma saya. Pada waktu yang sama dia juga bermasalah dengan salah satu desainer juga dari Indonesia. Bajunya juga hilang. Astaga. Sampai hilang. Iya. Oh my. Berarti emang si Mister misternya ya. yang Yang benar-benar Masalah nggak dia. Nah, waktu itu tanggung saya jawab hanya gitu. bilang saya masih menghargai kamu. Saya tidak buka nama kamu. Saya tidak buka kasus ini di media. Iya. Iya. Saya tidak buka kasus ini di medsos saya. Betul. Tapi masalahnya ini benar-benar menyakiti hati. rasanya tuh nohok gitu. Iya bener. Iyalah, setahun Iya. baru dikembaliin. Dan dibungkus plastik tidak pula. dalam Iya. keadaan utuh Itu tuh pula. kita Dan Gosh. dibuatnya dari mereka juga saya tanya ke sana mereka juga semua Pingpong ya berarti ya. ya begitulah. Ya, itulah kenapa terus akhirnya saya stop. Iya. Saya tidak mau mensupport. Karena menyakitkan banget sih. Ya. Iya. Atau mungkin juga gini sih kita nggak bisa melihat ya. Iya. Mungkin dari satu bendera yang menaungi Mister Satu ini aja. Iya, iya, belum biasanya. tentu sama Iya, dengan betul, dari betul. pihak lain. Iya. Ya, jadi kalau ada pihak lain yang saya support, mereka berangkat keluar saya support dan attitude-nya bagus. Ya. Saya pameran di Jakarta, mereka mampir ke stand saya, mengucapkan terima kasih. Nah, Loh, itu itu yang kan, patut di Oke ya. Ah, Mas Beda El ya. cerita ya Mas El. ya, itu saya menghargai mereka. Iya. Seperti itu ya, kalau saya nyebutin namanya Just Aji itu loh, Aji Mister apa itu yang Oh, berangkat. Aji. Terus yang berikutnya yang meneruskan setelah dia si Awi. Oh, Awi. 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 Oh, Ini. Ya itu. Abdur apa sih? Abdul Qawi, Qawi, iya, ya. iya. Qawi itu berarti dari Banten ya kalau nggak salah ya. kalau Banten Jabar. Kita nanti buka catatan lagi deh. Jadi mereka berdua itu nyamperin saya di stand. Attitude-nya Karena bagus selama ya, ini Mas kan El ya. saya nggak pernah ketemu. Oh, Cuman baik. support By baju kan aja. saya Cuman by hanya ini, PWA, by phone gitu ya, by Mas El ya. phone. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya terima proposal misalkan dari pihak Yayasan Menhan, gitu kirim, ya. Mas ini dong support ini gitu terus. Ya kalau saya memang saya lihat kalau memang kira-kira saya bisa support, saya support. Berarti atas dasar kepercayaan juga ya, Iya. Mas El ya? Ya, saya pikir kalau kamu sudah bisa mewakili Indonesia berarti kamu bisa dipercaya. Iya, benar. Ada Seharusnya tanggung jawabnya. seperti Ada itu. tanggung Iya. jawab. Gitu. Tanggung jawabnya Dan harus kamu di- kalau sudah disupport berarti kamu harus bisa menghargai yang mensupport Karya. kamu. Betul. Karena desainer bikin baju ya seperti Mas El tadi bilang ada prosesnya. Proses, iya, dan Ada itu tuh proses. bener-bener dari hati ya. Nah, nggak Iya. simsalabim langsung jadi. Iya, bukan kan? sulapan ya Nah, kan. kayak gitu. Dari proses nyari moodnya aja udah susah ya Mas El ya. Cari Bikinnya. idenya, cari kain. Kain, Nah, kalau sampai nggak dibalikin prosesnya. dalam setahun ya siapa yang nggak jengkel coba. Jengkel banget sih pasti, jengkel banget dan artinya kayak tadi dibilang ditusuk tuh pasti Iya, sih. bener banget. Aduh.
Itu pengalaman paling ya Mas El, pengalaman yang paling bikin Menyakitkan. akhirnya bikin udahlah Kayak stop semacam dulu deh untuk kapok saat gitu ini nggak kayak sih? gitu. Terus sampai setelah kasus itu saya baru mensupport kembali waktu si Reza berangkat. Reza itu dia kan kebetulan saya sudah beberapa kali sering show pakai dia, foto pakai dia. Terus Jadi dari kenal. Kebetulan sudah kenal ya, ya. terus dari Mas Theo dari Salatiga Karnival, Oh iya. dia bilang, Koel kenapa sih nggak support si Reza? Dia wakil Indonesia loh, dia bilang gitu. Terus berhubung saya akhirnya, ya oke lah. Itu aja karena Koel tahu orangnya Karena seperti Iya, apa. tahu Mas baik El ya. Tahu baik. Dan itu attitude-nya. pertama kalinya saya support Balik lagi. dari pihak, bukan dari pihak Manu ya, itu dari yang merek suplemen tadi. Iya. Oh iya, iya. Gitu. Ya ini buat teman-teman pelaku pageant yang lain ya mungkin kalau Iya. memang kalian itu sebagai seorang pelaku pageant emang attitude tuh nomor satu. Nomor satu ya. Iya kan mau Iya. kalian secantik serupawan apapun. Bukannya saya gila hormat, enggak Iya, ya. Oh, benar, iya, benar, iya. bukan. Tapi Betul, minimal kalau ada memang ya say hello lah atau apa gitu itu kan. sebagai bentuk rasa ini ya Berterima berterima kasih kasih karena ya. udah disupport Betul. gitu loh. Menghargain juga. Menghargai. Attitude kalian kalau minus ya susah kalau Iya. mau ikut beauty pageant ataupun male pageant Male pun pageant. sekalian ya. Ya, baik yang di daerah mungkin atau regional atau nasional atau bahkan internasional tetap ya attitude tuh hal yang utama Karena gitu. kalian nggak bekerja sendiri, tapi ada Iya. orang di belakang layar. Orang di balik layar tuh justru yang kayak apa ya, Supportnya semangat 100%. supportnya 100% dan mereka tuh yang akan mengibarkan siapa sih wakil yang akan maju, betul. bener nggak sih? Jadi ya itulah kayak betapa perjuangannya orang di balik layar ya kan, nggak cuman kadang tuh malah yang di balik layar tuh Digosipin juga iya. ternyata ada lagi. Gosip apa ini? My Gosip-gosip. God. Wah. Oh my god, ternyata Ternyata ya, ada lagi loh. Ternyata bukan nggak drama. cuman- nggak bukan drama cuman- itu doang ya. Bukan drama soal baju. Nggak ternyata cuma gosip. beauty pageant yang my God. cewek-cewek yang bergosip. Iya, nggak yang cuma ada gosip. nggak cuma cewek-cewek yang jambak-jambakan Nggak, sama tapi apa tarik-tarikan rok aja ternyata ya. Ternyata Male pageant juga ada. gosip. Oh, nih kita akan lanjut ngobrolnya sama Mas Elkana. Elkana. Ya, jadi mungkin pageant lover itu ikut melihat desainernya siapa ya. Iya, Mungkin yang pasti. mensupport siapa tuh jadi dia juga mengikuti. Sampai suatu hari setelah saya mensupport acara Mister itu, Ya. ada yang info ke saya. Mas lagi jalan sama si Mister ini ya? Wow. Tetot. Ternyata gosipnya seperti itu. Aku pikir tuh apa gitu. Nah, Duh, kok bisa ngomong begini? Waktu itu saya hanya kok bisa ngomong begini, saya bilang gitu. Saya kan sering lihat statusnya Mas Elkana lagi di Jakarta. Lah yalah, lah wong saya kerja kan hampir setiap 2 bulan sekali saya belanja ke Jakarta. Iya. Terus, oh, Astaga. ya memang saya sering ke Jakarta, kenapa? Bener ya, Mas nyewain si Mister ini apartemen di Kalibata. Oh my god. Oh my god. Gila, mending buat produksi baju lebih banyak kali ya Saya buat bilang, nyewain "Loh, apartemen. Kok bisa ngomong, kok bisa muncul Dari berita mana? sebenarnya dari mana? Banyak yang lihat sih. Lihat. Mas Elkana nurunin si Mister ini di apartemen Kalibata. Apartemen Kalibata tuh mana aja saya nggak ngerti. Wah, kocak. Kocak. Ya Allah. Taunya kali garang ya. Saya bilang toh Mas, selama ini saya itu tidak pernah membuat skandal dengan model saya. Apalagi dengan Mister yang saya support itu. Wong kadang saya mensupport mereka aja ketemu nggak. Ketemu aja enggak, tahu orangnya juga mungkin Ketemu bentuknya aja Iya. udah nggak tahu ya. tahu orangnya paling juga by foto kan ya mungkin ya. Sama measurement-nya. Aduh itu Dan lagi, kalau saya punya duit untuk mengontrakkan si Mister ini di apartemen di Kalibata, lah buat duit ini tak buat bangun butikku. Iya, bener lah. Untuk memperlebar usaha mendingan. bener ya. Oh, berarti berita ini nggak benar ya, Mas?
loh kamu dapat berita ini dari mana? Ya dari teman-teman sih banyak yang ngerti sih Itu katanya. pageant lover apa gimana Iya, Mas? iyalah. Kalau dia sampai ngerti Mister ini, terus dia asalnya dari ini, yang waktu itu dipakai foto Mas Akana di Bromo, kan gila. berarti kan dia ngikutin saya. Iya, keren banget loh itu. Nah, Sama Bromo aja tahu ya. Saya baru, hah, sedemikiannya. Padahal kan selama ini saya hanya membaca di sosial media ya, Iya. di Instagram maupun di mana mereka kalau mau ngomentarin dari Orang-orang. pageant lover ini kalau komentar kan kadang-kadang Jahat banget. bukannya jahat, kadang-kadang melebihi Iya. melebihi yang ahlinya gitu loh. Asbun gitu ya, asal bunyi. Ya nggak asal bunyi atau gimana, tapi sekarang kan saya ngalami, Iya. Iya betul. saya ngalamin gitu loh. Oh, sorry deh, dihapus pikiran kalian, sedang gitu. Nggak bener. Bukan saya gimana, kasihan misternya. Tuh. Iya sih, nggak tahu apa-apa juga. Nanti kalau saya malah menutup rezekinya dia kan gak enak toh. Iya. Bener. Bener. Dihapus ya, aku bilang gitu. Saya nggak ada skandal yang buka Seperti apartemen itu. di Kalibata atau apa, nggak ada. Karena emang Mas El pada dasarnya full support ya karena emang mendukung Indonesia Iya, dan betul. mendukung Indonesia. Latar wakil-wakilnya belakangnya Ya, itu. jadi Memperkenalkan. memang gini ceritanya kan, saya itu saya deket sama mereka, nggak sama si Mister ini atau sama siapa ya, tapi dengan model-model pun saya dekat. Iya. 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 Dan selama ini kan hubungan saya baik, Baik. Iya. hubungan profesional, mungkin si Kirana Betul. ngerti. Iya betul. Iya, tahu saya banget mengerti. ya Kirana. Ya, saya menghargai profesi mereka. Jadi kan saya berusaha menjaga bahwa saya tidak ada apa-apa dengan mereka. Iya. Saya menghormati mereka sebagai model dan Model. saya juga minta mereka menghormati saya sebagai seorang desainer. Desainer. Mungkin karena dekat ini loh. Iya. Iya sih, orang salah mengartikan. Terus mereka kadang-kadang kan ngomongnya enak loh mas jadi desainer baju cowok itu. Sekarang kan bisa jalan sama ini, bisa jalan sama itu. Jalan, aku sering jalan sama mereka menjudgment ya. Judgementnya Netizen parah gila sih. emang ya. Apalagi sekarang ada banyak ada media sosial ya, Mas Iya. El ya. Terus Jadi, sampai akhirnya muncullah kasus yang banyak Mister yang ini si A si B si C yang betul. gitu-gitu Iya, di, iya, iya, di betul. itu kan akhirnya kan balik lagi loh. Enak kan mas, berarti kan mas kan juga bisa video callan sama mereka. Jadi menimbulkan Astagfirullahaladzim. banyak asumsi. jadi kayak Iya. generalisasi Generalisasi kan. bisa meratakan bahwa semua kayak gitu iya. gitu kan. Terus dulu saya awalnya saya membantah mati-matian ya, saya Iya. membantah. Saya pikir saya bantah pun mereka juga nggak bisa terima Iya. kok. Iya, kita nggak bisa ngerem mereka. Terus akhirnya saya cuma bilang, ya kalau memang ini saya video callan emang mau saya sebar ke media. Iya. Sebenarnya nggak ada urusan juga sama kamu gitu kan ya. Iya Mas makanya. El. Terus jadi mereka itu kalau saya foto pakai si A, si B, si C gitu, terus nanti dihubung-hubungkannya begitu. Oh my god. Kayak jadi rantai makanan di ini ya. Berarti kalau gitu besok bikinnya baju buat kucing aja. Ya bener bener nggak ada yang di Iya, kamu mainnya sama Kucingku kucing. yang pakai baju gitu kan ya. Jadi nggak ada omongan yang lucu aneh-aneh. Aku pak bajunya ayam kali ya. Iya. apa sih ini? Aduh, kemarin lagi tren baju ayam di Instagram ya. Oke, lanjut Mas El. Gimana nih tentang ya setelah adanya gosip-gosip dari netizen yang kejem ya sepertinya kayak Gila, gitu. itu Terus Sadis akhirnya banget. bagaimana responnya sekarang ini setelah ditolak bukan apa di Seperti itu kan. kan tadi kan Mas El bilang kalau mati-matian untuk Support. Enggak, mati-matian untuk menjelaskan aku tuh gitu. menjelaskan. tidak seperti Betul. ini. Terus sekarang bagaimana responnya untuk yang sekarang? Apakah Apakah bodo amat? bodo amat, cuek atau tetap ditanggapi. Mungkin karena saya juga sudah nggak aktif mensupport mereka tidak ya. seaktif dulu. Ya, jadi kalau waktu saya mensupport si Reza itu, ya ada beberapa yang inbox saya, wah enak lu si Reza. Kebetulan kan Mas El sering foto pakai dia ya, jadi dia dapat support dari Mas El. Karena kan kalau begitu kan masih aman ya, tidak yang menjurus yang ke gimana. Iya, Itu sih saya bilang, iyalah, saya bilang gitu. Saya nggak cuma mensupport si Reza, saya bilang gitu. Asalkan memang jelas mau dibawa kemana, eventnya apa, yang Tujuannya baik. tujuannya iya, itu saya akan support. Saya bilang gitu. Itu terus ya itu ya, terakhir itu sih udah nggak ada yang mau gimana juga, mungkin kan karena memang kondisinya saat ini juga nggak ada
Belum Iya. ada. belum ada Belum event ada ini sementara itu. setahun ini Ah, berhenti iya, dulu itu. ya. Event-event pageant dihentikan semua sih kalau untuk tahun Iya, ini. di hold dulu ya kayaknya. Pending untuk tahun Ya, depan ya. kebanyakan Seperti ini kan saya mensupport salah satu wakil Jawa Tengah yang mau berangkat ke Mr. Culture itu. Dia mau finalnya kapan juga belum tahu. Belum tahu. Iya. Yang tadi kayaknya dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Oh iya, yang dibuka tutup itu. Inspirasinya udah susah tapi belum dipakai sampai sekarang. Aduh. Tanggalnya juga belum pasti ya. Terus gimana nih Mas El rencana ke depan nih? Kapok Apa atau tetap masih tetap mau Tetap support. atau kalau gimana? semisal setelah Mr. Culture ini kan semoga pandeminya udah selesai. Amin. Masih ada tahun depan masih mau support lagi Iya. atau gimana nih? Setelah kejadian yang baju dikembalikan setahun dan dibungkus plastik itu apakah bener-bener bikin kapok atau Ya, udah mungkin- nggak mau sama sekali atau gimana? Mungkin kalau orang bilang kapok Lombok ya. Kapok Lombok. Kapok tapi tetap. Tetap. Gini, memang niatnya saya kapok, memangnya saya tidak akan mensupport, tapi dalam hati kecil saya kadang-kadang saya kasihan. Bukan kasihan dalam kasihan gimana Iya, ya? Enggak, iya. karena maksud sih saya tidak mensupport untuk negara saya sendiri. Iya. Benar-benar. Gitu loh. Jadi kalau memang makanya saya lihat kira-kira si Mister ini berangkat, siapa yang berangkatin? Seperti apa? Berarti background yayasannya Backgroundnya juga dia, dilihat ya, ya. saya akan lihat. Oke. Kalau memang backgroundnya bagus dan event yang dituju itu benar-benar bagus ya, Kredibel lah. ya nggak asal. Nggak asal bikin Sorry ya, pageant. saya terus terang kan Mister tuh banyak, Iya sih. gak mudeng. Kita aja nggak apa ya. Kita nggak apa Ya terlalu tiba-tiba banyak. nanti ada Mister ini, ada Mister Iya. itu, gitu kan? Ya, itu kalau memang eventnya benar-benar, maksudnya memang bisa dipercaya Dipercaya. dan eventnya benar profesional dan memang nantinya kalau memang hasilnya itu nantinya akan oke ya. Kalau saya diminta untuk support, selama saya bisa support ya akan saya pertimbangkan. Tidak langsung saya iakan, Iya. ya. Tapi kali Tetap ini dipelajari akan dulu ya, saya akan berarti. pelajari Betul. dulu. Ada Betul, referensi-referensi betul. yang buat kita jadi acuan gitu kan ya. Apalagi kalau menyangkut pageant internasional kan, wah udah kelasnya udah lebih tinggi Iya, lagi lebih ya. tinggi. Pasti pride yang akan dibawa sebagai wakil Indonesia itu juga akan lebih kena kalau ada wakil itu pakai sentuhan khas dari Indonesia. Iya, benar. Tapi tidak berarti bahwa saya merendahkan event yang di nasional loh Iya. ya. Tapi memang mungkin saatnya untuk yang nasional saya sudah stop. Gitu. Baiklah, mundur dong. Kakak mau ikut aja? Bukan dong, ini bukan saya. Yang lain-lain. Yang masih muda dan lebih. Oh, yang mau dibuka ini apartemen juga. Apartemen. Apartemen mana? Di Kaligarang. Kaligarang. Kalau saya bukan apartemen, pagupon. Rumah burung dara. Aduh. Oke. Seru nih ya, ngobrol Seru sama banget sama Ko. Iya. Mas Elkana tentang apalagi orang-orang ya terutama teman-teman di luar sana nggak ada yang tahu ternyata di belakang layarnya tuh yang terjadi itu seperti ini. Di balik huru hara, di di balik- luar. Megahnya Gitulah. sebuah acara ya. Karena kalian rata-rata netizen tuh hanya ngejudge berdasarkan foto. Iya, Betul nggak foto, sih? benar. Mereka hanya ngejudge apa yang mereka lihat di sosial media, mereka menjudge apa yang ada di foto, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Prosesnya seperti iya. Nah, seperti kayak yang terjadi sama Mas Elkana ini barusan yang udah kalian denger ya, Iya. cerita yang pahit manisnya itu seperti apa. Karena kan kebanyakan sekarang ini ya orang itu tiba-tiba jadi seorang fashion expert, Oh, tiba-tiba iya. jadi Catwalk seorang catwalk expert. expert, tiba-tiba jadi kayak juri yang mahadewanya juri gitu kan ya. Hanya dari sekedar melihat foto. Foto. Tidak tahu di belakangnya Nah, seperti apa. Proses-proses yang layarnya. terjadi itu kayak Oh, apa gitu. Mikoel, ada pesan nggak buat entah desainer atau pelaku pageant pageant. yang mau berangkat ke Baik nasional, nasional, atau Nasional, internasional? internasional gitu. Apa sih pesan dari Koel dari pengalaman Mas El selama support pageant? Silakan. Tidak ada salahnya mensupport pageant, ya. Baik event itu nasional maupun itu event yang untuk event internasional. Kalau memang kita memang sudah serius dan kita memang sudah mantap untuk mensupport event ini, ya kerjakanlah dengan hati dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita iakan.
gitu. Jadi tunjukkan bahwa apa yang kamu support ini tidak salah dan yang kamu support ini juga tidak salah orang. Oh iya. Gitu. Dan kalau bisa jelas, ya ada MOU-nya jelas, ada perjanjiannya bagaimana itu. Kalau sekarang saya sudah mulai memikirkan itu. Iya. Kalau dulu saya hanya berdasarkan kepercayaan, saya aduh anak-anak ini kreatif, saya bisa mensupport mereka. Tapi kalau dengan kejadian-kejadian yang sudah saya alami dan beberapa teman desainer pun banyak yang mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi kalau yang desainer-desainer, terutama desainer-desainer yang masih pemula atau masih baru, mungkin masih menggebu-gebu ya, wah saya akan mensupport event ini, event itu perlu adanya MOU yang jelas. Itu kalau dari desainer. Nah, kalau untuk yang mau berkecimpung atau pelaku pageantnya yang mau minta support, mister atau miss atau siapapun itu. Pelaku pageant. Saya bilang kalau yang pelaku pageantnya, baik itu mau ikut miss atau mau ikut mister ya, jangan latah hanya karena lagi musim, lagi tren terus ikut-ikutan. Minimal kalau kamu mau terjun ke dunia ini, dunia mister dan miss ini, bekal kamu harus kuat. Mental yang pertama itu harus kuat ya. Dan jangan dipikir glamornya tok. Itu dia yang sering salah itu. Ya, itu baik. Jadi model pun juga sama. Iya, betul. Jadi nggak cuma miss atau mister, tapi mereka yang mau terjun di dunia model pun entertain itu jangan dipikir glamornya, jangan dipikir cuma enaknya toh. Ya bahwa kamu terjun ke dunia entertain ini, ke dunia ini ya terjunlah dengan profesional, kerjakanlah dengan hatimu. Iya betul. Gitu loh. Jadi jangan hanya karena kok lihat si A enak, si B enak, terus akhirnya ikut-ikutan, tapi ternyata passion kamu tidak di sana. Bukan di situ. Iya. Ya, itu sih. Karena kasihan buat ini ya orang yang bener-bener ingin support, yang sama tulus juga, ikut Kak. ya. Dan tidak Dan berkesempatan. Dan tidak berkesempatan. Ya, saya justru kasihan sama mereka. Sama mereka yang sebetulnya punya talenta, mereka punya potensi, tapi tidak ada yang mensupport mereka. Orang-orang yang mereka yang seperti ini tuh yang harusnya yang kita up pencari bakat atau apa-apa itu saatnya bergerilya untuk mencari potensi-potensi baru nih. Dan saya rasa di Indonesia banyak. Masih banyak. Setiap hari tuh lahir perempuan atau laki-laki yang rupawan di Indonesia. Jadi kita nggak akan kehabisan stok. Nggak kayak betul. Dan isi kepala itu penting. Oh iya. Wah, sama attitude itu. Ya. Nah, Jangan cuma karena wajah, body oke, terus isinya nggak ada. Itu juga kalau kamu sudah berangkat keluar, kamu ada wawancara, ada apa, kamu nggak secara live di atas panggung, jawabannya melenceng atau gimana, biar itu nggak juga malu-maluin juga ya. Itu tidak atas nama pribadi loh, sudah bawa nama bawa negara. negara Itu yang perlu diingat juga. Jadi wawasan perlu diisi, pengetahuan, isi kepala itu juga perlu di-upgrade terus ya. Biar nggak tong kasang jaring gue Bunyinya. Kelontang. Ngobrol sama Mas Elkana tentang pengalamannya dia selama mensupport belakang layar ya. Ternyata seperti itu dan kami juga baru tahu loh. Baru tahu ya. Ini baru tahu banget, Ya karena kan yang kebanyakan di up mungkin karena saya nggak seneng ember kali. Iya. Jadi kalau ember udah masuk akun media gosip gitu udah lambe-lambe itu sudah terdengar pasti. mungkin saya sudah memang saya masuk. tidak membuka, jadi yaudah saya keep sendiri gitu. Berbesar hati sekali. Tapi mungkin atas nama profesionalitas Mas Elkana sudah tidak akan karena sudah sakit hati tadi tidak akan melanjutkan supportnya. Mungkin seperti itu. Ya jadi kayak semacam ini loh. Sebenarnya itu kesalahan dari satu orang, tapi imbasnya tuh ke banyak orang nggak sih akhirnya Karena jatuhnya. terlalu menyakitkan. Iya. Ya, dan Jadi kan dari ini kan- situ saya juga bisa menilai kualitas seseorang itu seperti apa. Iya. Betul. Ini loh, hilang kepercayaan ke sebuah yayasan hanya karena satu orang yang Karena melakukan nilai kesalahan. setitik, Iya, rusak rusak susu susu sebelah. sebelah. Itu kayak, Aduh. yang benar-benar ada ya. Real. Nah, itu dia tadi obrolan kita sama Mas Elkana.
Gimana nih, ada tanggapan nggak dari Kak Sa nih, dari Kak Kirana? Kalau dari aku seneng banget Mas El itu orangnya berbesar hati sekali, terus kalau support orang tuh Tulus. bener-bener yang tulus Iya. banget. Dan aku tahu banget dulu kan awal aku jadi model kan juga disupport juga sama Mas Elkana, dan bener-bener yang aku sampai sekarang berterima kasih sekali karena supportnya. Terus apalagi ya, aku tidak Gak bisa bisa berkata-kata ya. Mas Andi gimana nih, Mas Andi gimana? Kalau aku Saat sih apa itu ya? ya, awal-awalnya kamu terjun. Iya gitu ya. benar-benar saat itu setelah Putri Indonesia bertemu, dikenalkan dengan Dunia Mas modeling El lah ya. dan dikenalkan dengan dunia modeling, bersyukur banget bisa kenal gitu loh, dan memang orangnya support Tulus, support dan supportnya. tulus juga. banget. Ya, Kak Sadi gimana? Kalau aku sih yang pertama apa ya, karena aku taunya Mas Elkana itu kan hanya dari sosial media kan. Ya memang Ya nggak pernah ketemu ya. First Baru time? pernah sih sebenarnya ketemu Pernah. di beberapa event, cuman kan mungkin Skip. belum kenal, Iya. belum kenal secara langsung gitu. Iya, iya, Paling iya. ya misalkan pas kayak kemarin di apa sih, Jateng In Fashion, Oh, iya. yang Fashion. terus acara kayak apa sih, sarung-sarung gitu loh. Iya, iya. Nah, itu kan- Sarung is my new denim. ya itu kan tahu juga, cuman kan karena belum pernah bersinggungan secara langsung. Iya. Dan dengan cerita-cerita Kesannya? beliau itu tuh kayak ya Allah, legowo banget gitu nggak sih jadi orang. Dan akhirnya bisa apa ya, membukakan mata kita biar apa ya, kita lebih berhati-hati mungkin ya. Betul. Karena kita orang-orang belakang layar semua Iya, ya. kita semua orang belakang layar. Jadi kayak Layar semua. yang bener-bener ya itu sih tadi, biar kita nggak salah pilih Iya. gitu kan. Nggak salah support. Biar nggak salah support. Ya bukan berarti kita tuh terus terlalu Memilih. pemilih gitu, Iya. enggak. Sebenarnya kalau kita mau membantu ya kita ikhlas Kita akan aja, bantu 100% ya. Cuman ya itu tadi sih, kembali Ya kalau kejadiannya sama Kejadiannya, sama Mas Elkana ya. jadi ini kayak Mohon maaf. ini kan menjadi Mohon sebuah Pelajaran. apa ya, pelajaran dan Betul. pengalaman baru kayaknya ya. Kalau Mas Niki sendiri, Kurang lebih sama, karena saya dan Mas Elkana itu satu profesi. ya. Jadi kami juga mengalami hal yang sama tentang Mm-mm. itu. Jadi ya kurang lebih sama sih, apa yang menjadi pengalamannya Mas Elkana akan menjadi apa ya, pembelajaran juga untuk saya, untuk lebih baik lagi untuk gimana menerima kritik, bagaimana bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Jadi ya banyak pengalaman yang di-share di sini ya. Nggak berarti kalian jadi takut ya. Oh, tidak. Jadi ini tidak. hanya untuk lebih berhati-hati. Iya, benar. Gitu. Iya, betul. Jadi ada rambu-rambunya. Ya, Iya. betul. Jadi jangan jadi enggak kalau begitu enggak gitu loh. Enggak, kita Jadi- masih tetap kok. Jadi terus mereka yang mungkin berniat mensupport, jadi tetap mau support ya, yuk support, tapi ya seperti yang tadi saya bilang gitu Iya. loh. Berhati-hati. Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Lebih Betul, selektif betul. juga mungkin ya. Oke. Apalagi nih, kita sudah sampai ujung acara ini Iya. sebenarnya kita ini. Sudah banyak banget yang Sudah banyak pengalaman dan cerita yang dibagikan dikulik-kulik oleh ya. Mas Elkana di sini. Mungkin ada apa ya? Support untuk kita. Iya, Mas iya. Elkana. Untuk yang sudah nonton obrolan kita, jangan lupa di like, di subscribe ya semuanya. Iya. Terus support anak-anak muda ini. Yes. Support. Karena lupa. karena kami butuh support kalian. Iya. Jangan lupa pokoknya Pageant Podcast di YouTube di subscribe, di Instagram like, di follow. Instagram di follow, di like semuanya, di komen-komen. Udah follow belum ya? Habis ini, Habis ini habis ini wajib Wajib. nge-follow, terus lihat semuanya yang Ya. kita posting. Jangan lupa untuk komentar. Komentar Mau juga. kita mau nampilin siapa lagi nih di sini nih. Boleh dari- belakang layar, boleh depan layar, Boleh, asal semuanya. bukan apa ya? Asal bukan layarnya. Ketutupan Bapak, maaf. Ya. Thank you so much. Terima kasih Mas El. El Thank you, atas Mas waktunya. Ana. Sukses juga buat kalian. Amin. Ya. Kita senang banget atas Senang pengalaman banget dan ceritanya Iya. ya. Hari ini membuka mata buat Mata, teman-teman hati, dan semua pikiran. dan kita yang ada di sini semua ya. Oke, karena Pageant itu untuk dinikmati. No drama No fake. and keep keep being you.